Pemirsa, Caroline Margaret Natasa, Bupati Kabupaten Landak keempat, sukses dalam mewujudkan visi kabupaten yang mandiri, maju, dan sejahtera. Caroline maju kembali untuk berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Landak pada November mendatang. Berikut liputannya. Caroline Margaret Natasa memegang teguh salah satu falsafah proklamator bangsa Bung Karno dalam memberikan pengabdiannya melalui jalan politik, yakni mengabdi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberi manfaat kepada sesama lebih luas. Buah pengabdiannya selama 5 tahun lalu memberi dampak signifikan terhadap berbagai sektor. Selama kepemimpinannya, Caroline berusaha keras untuk meningkatkan angka desa mandiri sebagai upaya meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. 5 tahun menjabat dan 2 tahun menganggur. Kami merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini walaupun penyakitnya telah selesai, namun efeknya masih terasa hingga sekarang. Resesi ekonomi juga menghantui dunia, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk kembali memimpin Kabupaten Landak agar kita bisa bersama-sama melalui situasi yang sulit ini dan kita tetap bisa membangun wilayah yang kita cintai ini. Di mana pada tahun 2018, Kabupaten Landak baru memiliki 3 desa mandiri. Kemudian pada tahun 2019 bertambah menjadi 5 desa mandiri dan pada tahun 2020 kembali bertambah menjadi 13 desa mandiri. Sedangkan untuk jumlah desa maju juga mengalami peningkatan di mana pada 2017 Kabupaten Landak memiliki 2 desa maju, 15 desa berkembang, 73 desa tertinggal, dan 65 desa sangat tertinggal. Namun, selama kepemimpinannya, saat ini Kabupaten Landak memiliki 26 desa maju, 63 desa berkembang, 54 desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal menjadi 0. Ya, mandiri merupakan salah satu cita-cita kita bersama di Kabupaten Landak. Mandiri, maju, dan sejahtera menuju Landak yang hebat. Maka kemandirian itu menurut saya harus kita mulai dari kedaulatan pangan. Kita mulai dengan menggerakkan kembali pertanian kita. Kita mencoba untuk mendampingi masyarakat agar menjadi petani yang modern. Oleh karena itu, ribuan alat pertanian telah kita bagikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, petani terutama, bisa terus menggerakkan sektor ekonomi dan mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Landak. Puji Tuhan, selama kami menjabat, di Landak ini merupakan lumbung pangan bagi Kalimantan Barat. Produktivitas padi kita adalah yang paling tinggi di Kalbar. Sektor pertanian dan perkebunan yang menopang sebagian besar pembangunan di Kabupaten Landak akan tetap menjadi prioritas Caroline ke depan. Sebab kedua sektor ini menjadi salah satu urat nadi ekonomi masyarakat yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan berpotensi terus meningkatkan investasi di Kabupaten Landak. Berdasarkan data bidang PPDIM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPT MPTSP Landak, jumlah investor yang terdaftar di nomor induk berusaha atau NIB Landak mengalami kenaikan yang tajam di tahun 2021. Dengan banyaknya investor yang masuk, tentu berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di mana ini membuktikan meski di tengah pandemi ternyata penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Landak justru mengalami peningkatan tajam. Ya, untuk membangun Kabupaten Landak tentu kita tidak bisa sendirian ya. Pemerintah daerah Kabupaten Landak adalah bagian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Oleh karena itu, selama kami menjabat, sinergisitas antar program antara pusat, provinsi sampai dengan kabupaten memang menjadi prioritas kami. Contohnya di pusat ada program bedah rumah untuk pembenahan rumah tidak layak huni yang menggunakan APBN. Nah, kami di Landak memfabrifikasi program itu dengan APBD juga. Sehingga sampai dengan hari ini kita sudah merehabilitasi
lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni. Itu bagian dari sinergi program kita dengan pemerintah pusat. Selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pertanian dan perkebunan, sektor pendidikan dan kesehatan termasuk penanganan stunting juga tidak luput dari perhatian ke depan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Sebagai bupati yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan, Caroline Margaret Natasa memiliki perhatian serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat selama menjabat. Salah satunya membangun seluruh pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang ada di Kabupaten Landak. Caroline juga terus meningkatkan kualitas dan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Landak. Caroline langsung menargetkan agar RSUD Landak bisa memperoleh akreditasi 5 atau paripurna, di mana dengan waktu yang terbilang singkat pada 4 Oktober 2019, akhirnya RSUD Landak dapat meraih predikat akreditasi paripurna. Caroline menilai sinergi dan gotong royong seluruh pihak turut berperan besar dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Landak. Jika kami terpilih kembali sebagai Bupati Landak, tentunya kami sudah menyiapkan banyak program. Nah, yang sangat penting menurut saya saat ini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur sehingga bisa menopang ekonomi Kabupaten Landak. Selama pandemi COVID-19, uang yang ada dari APBD kita gunakan semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Namun ke depan tentunya kita akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur ini agar komoditas yang berada dari daerah bisa dibawa ke pasar dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan turut menjadi komitmen yang disiapkan untuk mendukung program-program strategis nasional, sehingga berbagai pembangunan dan program dari pemerintah pusat bisa turut mendukung pembangunan daerah Kabupaten Landak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.